Pernah nggak sih, pas lagi ada masalah, dunia rasanya berat banget. Ternyata itu bukan cuma perasaan kamu. Ada riset unik yang membuktikan kalau kamu berdiri di depan sebuah bukit bareng sahabat kamu, bukit itu kelihatan lebih landai dan mendatinya pun terasa lebih ringan. Ini beneran ya, dan bukan kiasan. Jadi, punya teman itu secara harfiah mengubah cara otak kita dalam memandang sebuah beban atau masalah. Tapi, kamu juga harus tahu bahwa memulai dan menjaga pertemanan ada seninya loh. Ayo kita bahas pelan-pelan. Kamu pernah nggak udah mau nyapa seseorang tapi tiba-tiba kamu mundur sendiri? Kamu takut orangnya nggak asik atau kamu takut kamu yang nggak disukai? Nah, ada fenomena menarik, namanya liking gap. Intinya tuh setelah ngobrol sama orang baru, orang itu biasanya jauh lebih suka sama kamu daripada yang kamu pikirkan. Jadi liking gap ini terjadi karena kita sering terlalu keras sama diri kita sendiri. Padahal di sisi orang lain, kita asik-asik aja kok di obrolannya, seru-seru aja. Jadi coba deh kamu pakai trik acceptance prophecy. Anggaplah dari awal bahwa orang itu bakal welcome sama kamu. Nah, kalau kamu udah masuk dengan keyakinan itu, aura kamu otomatis jadi lebih hangat dan ramah. Hasilnya, lawan bicara kamu bisa beneran nyaman sama kamu. Kalau udah saling kenal, gimana biar hubungannya makin dalam? Menurut psikolog, ada 2 lapisan dalam pertemanan. Pertama, companionship. Kedekatan karena satu frekuensi. Misalnya kamu punya teman mabar, atau teman satu game, atau teman sekelas. Kedekatan karena satu frekuensi ini yang bikin kamu merasa punya kelompok dan gak sendirian. Kedua, closeness. Level yang lebih dalam, di mana kamu udah merasa aman buat cerita hal-hal personal untuk teman-teman kamu. Dan kalian saling mendukung satu sama lain pas lagi down tanpa takut dihakimi. Kunci buat naik dari lapisan pertama, companionship, ke lapisan kedua, closeness, itu cuma satu cara, yaitu konsistensi. Jadi kamu nggak harus ketemu tiap hari buat sampai ke tahap closeness. Cukup rutin kasih kabar, ingat hal-hal kecil tentang teman-teman kamu, atau sekedar ngirim meme receh yang keingat sama mereka. Nah, itu yang akan bikin api pertemanan kalian tetap menyala. Tapi di sisi lain, ada circle yang paling sehat sekalipun pasti pernah ada gesekan. Bisa karena persaingan, mungkin kalian daftar beasiswa yang sama, atau daftar pekerjaan yang sama. Kadang-kadang bisa karena kalian salah paham dan gak pernah kalian lurusin. Atau karena ada yang merasa nggak didukung pas lagi fase susahnya. Nah, kalau misalnya udah retak hubungannya nih, cara paling ampuh tuh cuma satu. Kalian harus ngobrol dengan jujur. Ya, aku tahu kalau bakal awkward banget kalau misalnya hubungannya udah retak. Tapi kalau kalian ngelakuinnya dengan cara yang benar, pertemanan kalian justru bisa jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tips sederhananya gini, jangan langsung nyalahin atau ngegas ketika kalian berbicara. Jangan mulai dengan kalimat, kamu tuh ya selalu aja kayak gini. Tapi mulai dari perasaan kamu sendiri. Aku merasa sedih pas kejadian kemarin. Boleh nggak kita ngobrol soal itu? Ingat ya, beda kata, beda hasil. Kesimpulannya, pertemanan itu dinamis. Ada yang datang, ada yang pergi, dan ada yang menetap sampai tua. Itu normal banget dan gak ada yang salah dari itu. Yang terpenting adalah, kamu jangan menutupi diri kamu. Mau umur berapapun kamu, gak pernah ada kata terlambat buat mulai bangun koneksi baru. Menurut kamu, bagaimana yang paling sering kamu alami di pertemananmu sekarang? Komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.